أن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatu iman, jamaah sholat maghrib yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, masih melanjutkan tentang beberapa perkara yang merupakan nasihat dari para ulama-ulama yang berkaitan dengan dosa-dosa. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan pada bagian yang dahulu tentang al-muti' mahbubun. Orang yang taat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selanjutnya yang perlu kita ketahui pula diantaranya adalah bahasanya yang berkaitan dengan perkara-perkara dosa adalah dzunubus sir wal khalwat, yaitu tentang dosa tersembunyi dan di saat kita hanya sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita ini, diakui ataupun tidak, kadang kita menjadi manusia yang taat di saat kita ini sedang bersama dengan manusia yang lain. Kita menjadi orang-orang yang taat ketika banyak manusia di hadapan kita. Tapi terkadang kita adalah orang yang terjatuh ke dalam maksiat di saat kita hanya menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh sebab itu, maka alangkah indah apa yang disampaikan yaitu oleh Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwuku fisir. Bahasanya, engkau tidak akan menjadi wali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ramai orang. Di saat banyak orang, di saat kita berada di dalam keramaian. Apabila kita ini atau sedangkan kita ini menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala pisir di saat kita tersembunyi tidak terlihat oleh orang. Jadi kita ini itu akan sulit menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini di saat banyak orang memang kita adalah orang yang taat. Kita adalah orang yang banyak sekali melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, di saat kita ini sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berat.
Jadi di saat kita ini tersembunyi dari orang, ternyata kita tidak sanggup menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat sebagaimana ketika kita terlihat oleh manusia. Nah, itulah sebabnya Al-Imam Ibnul Jauzi beliau pernah mengatakan, kata beliau, la taf'al fisir matastahi antadqurahu bil alaniyah. Beliau mengatakan bahasanya janganlah kau melakukan perkara yang membuatmu malu di saat engkau ingat atau engkau pun, di sini dikatakan lataf al-fisir. Janganlah kau melakukan di saat sir, di saat tersembunyi, di saat tidak ada orang yang melihat, matastahi antadqurahu fil alaniyah. Itu perkara yang akan membuat engkau malu saat kau ingat di saat keramaian. Kalimat beliau ini mengajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita itu melakukan satu perkara di saat kita ini sepi orang. Di saat tidak ada orang yang melihat kita. Di saat kita ini tidak ada yang kemudian menemani kita. Kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan perkara yang justru ini adalah perkara yang akan membuat malu kita seandainya kita ketahuan di saat banyakkan orang. Nasihat ini adalah nasihat yang menganjurkan pada kita bahasanya apabila kita dalam kondisi tersembunyi dari pandangan manusia pun hendaknya kita tetap berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di saat kita tersembunyi kita maksiat, di saat kita tampak oleh orang kita menjadi orang-orang yang kelihatan taat. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan dosa walaupun kita sembunyikan akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nasihat ini semoga mengingatkan kita bahasanya memang untuk menjadi orang yang taat di saat sendiri itu adalah perkara yang berat. Lalu kemudian pula di antara nasihat yang besar disampaikan di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan man kasara samada qaumin fil maksiyah mukhtaran. Beliau mengatakan barang siapa yang ikut memperbanyak golongan satu kaum, maksudnya kaum pelaku maksiat, yaitu mukhtaron, dengan menyengaja, sadar, tidak dipaksa. Ada orang pelaku maksiat, kemudian kita justru memperbanyak golongannya. Harusnya kita itu mengurangi jumlah pelaku maksiat, malah kita memperbanyak para pelaku maksiat. Orang lain maksiat, kita ikut maksiat, bahkan kita ini melakukan kemaksiatan yang lebih hebat daripada mereka. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau kemudian kita melakukan kemaksiatan yang justru ini menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Annal uqubata talzamukum ma'akum, maka dikatakan maka sungguhnya hukumannya, balasan atas kemaksiatan tersebut itu akan ditimpakan bersama dengan mereka. Maksiatnya akan ditimpakan bersama dengan mereka. Kita melakukan kemaksiatan, kita memperbanyak jumlah mereka. Sudah pelaku maksiat itu sudah banyak, kemudian kita menambahi. Kita pun ikut-ikutan terjun ke dalam kemaksiatan. Bahkan kita melakukan kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh orang lain sehingga orang lain mengikuti cara maksiat kita. Maka hukumannya itu mesti akan menimpa kita bersama dengan mereka. Kita terkena dosa dengan sebab kita bermaksiat dan kita pun akan sama-sama mendapatkan hukuman bersama dengan mereka orang-orang yang sudah melakukan maksiat dengan kita. Ya, jadi kalau kita ini menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, zaman di saat kita ini, Masya Allah berat sekali ya. Bagaimana kita tidak berat bermaksiat. Zaman sekarang itu fasilitas maksiat itu sudah sangat luar biasa hebat. Di mana-mana kita itu mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di saat ya
kita ini di luar rumah. Di dalam rumah kita maksiat bisa. Jangankan kita ini kemudian di saat ada orang yang mendukung maksiat kita. Terkadang tidak ada yang mendukung pun kita bisa bermaksiat. Dan yang lebih hebat lagi, terkadang kita ini melakukan kemaksiatan yang orang lain belum pernah melakukannya. Kan pernah saya sampaikan berulang kali di antara contohnya. Sekarang ini banyak sekali, yaitu video-video viral yang kemudian, apa ya, kalau bahasa kitanya mungkin, justru disebarkan oleh pelakunya sendiri. Ya, contohnya ada orang-orang yang membuat cara maksiat yang belum pernah dilakukan oleh orang. Contoh paling mudah saja yang sering saya sampaikan tentang prank ya. Orang ngeprank orang itu, ya kan? Itu iseng atau usil pada orang lain yang nggak pernah kepikiran, ternyata dia membuat cara yang pertama. Akhirnya orang lain ikut-ikutan. Nah, ini viral di mana-mana. Ini maksiat ya. Mencelakai orang lain ataupun mendolimi orang lain walaupun dengan alasan bercanda, dengan alasan bergurau, tapi kalau ini menimbulkan kemadharatan pada orang lain, tidak akan menjadi dosa dan kemudian diikuti oleh orang lain. Ini semakin bertumpuk dosanya, bertambah dan bertambah terus bertambah. Itulah yang menjadikan sebab kenapa para ulama mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa tidak menjadi golongan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi menjadi orang-orang yang membuat inovasi di dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu kemudian para ulama pun mengajarkan tentang tarkud dunub, yaitu tentang meninggalkan dosa. Banyak ucapan para ulama yang menerangkan tentang tarkud dunub ini. Di antaranya disampaikan oleh Salamah bin Dinar. Beliau mengatakan, kata Salamah bin Dinar, "Undur alladhi tuhibbuhu an yakunna ma'aka fil akhirah faqaddim kul yaum." Beliau mengatakan, lihatlah olehmu, yaitu orang yang engkau suka atau engkau cinta agar dia bersama denganmu di akhirat. Faqaddim kul yaum, maka kemudian dahulukanlah dia hari ini. Lihat, kata beliau. Lihat orang yang kau inginkan, yang kau cintai, dia akan bersamamu nanti di akhirat. Kita pengen bersama dengan dia di akhirat, kita pengen bersama dia di surga Allah SWT. Maka dahulukan dia pada hari ini untuk dijadikan sebagai orang yang dekat dengan kita. Menjadi sahabat kita. Menjadi orang-orang yang sama-sama memberikan motivasi pada kebaikan. Tapi kemudian dikatakan, walladzi takrah, dan lihatlah kepada orang yang kau tidak suka, an yakuna ma'aka fil akhirah, yaitu orang yang dia akan bersamamu nanti di akhirat. Fatrukul yaum, maka tinggalkan dia hari ini. Jadi kalau kita ini pengen nanti orang itu bersama dengan kita di akhirat nanti, sama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendahulukan dia. Kita pengen bersama Rasul, maka ikuti dia. Dahulukan Rasul dalam segala hal. Ketika kita ini pengen bersama dengan para ulama, maka dahulukan untuk mengikuti mereka. Sehingga kita pun kemudian bisa bersama dengan mereka di akhirat nanti. Tapi lihat pula pada orang yang kita tidak suka nanti bersama dia di akhirat nanti. Contohnya bersama dengan pelaku maksiat. Kan kita nggak mau kan bersama dengan pelaku maksiat. Karena apa? Pelaku maksiat mesti dia akan tinggalnya bukan di surga Allah, tapi di mana? Di neraka Allah SWT. Maka orang yang seperti itu, kata Salamah bin Dinar belum mengatakan, fatrukul yaum, maka tinggalkan dia hari ini. Jangan jadikan sahabat. Jangan didekati. Jangan dijadikan orang-orang yang dia adalah orang yang senantiasa menyertaimu di dalam keseharian. Jadi kalau kita ini kemudian melihat, oh, ini orang-orang yang sekiranya kalau kita jadi temannya, saya khawatir nanti di akhirat nanti, dia akan menjadi orang-orang yang memberatkan hisab kita di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang akan menyeret kita kepada keburukan. Kan sering saya katakan, as-saqib saqib. Yang namanya saqib, yang namanya sahabat dekat itu menarik, menyeret. Maksudnya apa? Dia akan menyeret kita
sahabatnya bisa jadi kepada surga Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan, bisa jadi menyeret pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat-sangat penting bagaimana kita memperhatikan siapakah orang yang akan kita sahabati sekarang. Karena sungguhnya kalau kita pengen bersama dia di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, maka jaga dia. Dekati dia, dahulukan dia di dalam segala perkara yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita tidak mau bersama dengan dia, tinggalkan dia hari ini. Jangan terus dijadikan sahabat, biar kita tidak terus bergelimang di dalam maksiat. Kan yang paling berat meninggalkan maksiat itu kalau kita itu sudah dekat dengan teman akrab kita dan teman akrab kita ini maksiat terus. Meninggalkannya susah, ya. Meninggalkannya susah. Makanya mencari sahabat itu penting, karena orang ketika sudah memilih sahabat yang salah, maka dia akan terjatuh ke dalam kerugian yang besar. Lalu kemudian nasihat yang lain yang perlu kita ketahui pula di dalam masalah yang berkaitan dengan dosa. Yang selanjutnya adalah al-infaq fil ma'asi ihlakun. Berinfak di dalam kemaksiatan itu adalah ihlak, itu kebinasaan. Ya, maksiat ya di dalam infak di dalam kemaksiatan. Banyak orang-orang yang sekarang ini kemudian kalau dia untuk perkara-perkara baik ternyata mengeluarkan uangnya susah. Berinfak untuk kebaikan susah. Tapi untuk perkara-perkara yang buruk, perkara yang jelek, perkara-perkara yang justru di sana melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, orang berinfaknya mudah. Ya. Kadang saya ini jujur saja merasa heran dengan sebagian saudara kita yang kadang kalau lihat misalkan ada konser, ada acara-acara yang bersifat duniawi, bayar tiket mahal pun mereka mau. Ya. Bayar tiketnya mahal. Misalkan ada konser beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah itu ada berita tentang konser di Jakarta yang penyanyinya itu konon katanya pendukung LGBT, ya. Dan itu konon katanya tiketnya mahal. Tapi herannya kenapa laku? Kenapa laku? Padahal itu sudah jelas. Pertama perkara yang bukan perkara yang sesuai dengan syariat, tidak mendatangkan kebaikan. Tapi herannya banyak orang yang laku. Tapi kalau kemudian kita mendatangi majelis-majelis ilmu, saya kira jarang majelis ilmu yang berbayar ya. Bahkan bisa dikatakan sangat langka. Ada nggak kira-kira majelis ilmu yang berbayar? Ada. Cuman anak kira itu pun karena materi khusus. Biasanya begitu. Entah mungkin seminar, entah apa, wajar. Dan itu pun anak kira tidak besar. Ya, atau mungkin kalau yang lagi ngetren sekarang ada, misalkan ada dauro-dauro khusus. Nah itu bayar wajar. Untuk akomodasinya wajar. Ya, misalkan seperti itu. Tapi anak kira dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka peminatnya lebih banyak perkara maksiat. Konser musiknya banyak pelakunya, ya, banyak peminatnya. Kalau pengajian, walaupun gratis, sepi peminatnya. Bahkan sering saya sampaikan kalau pengajian itu Pak fasilitasnya sebenarnya lebih banyak dan lebih baik. Saya kira masjid-masjid itu banyak yang lebih nyaman. Sekarang lebih enak kan? Adem, ada AC-nya. Lantainya kalau kemudian tidak pakai marmer, ya sudah pakai marmer, terkadang ditambahkan dengan apa? Dengan karpet yang empuk. Kita bisa duduk nyaman. Tapi kalau konser, kadang kita nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kadang tempatnya terlalu sumpek, apalagi kalau sudah di lapangan bola. Kemudian konser itu tidak duduk tapi berdiri. Coba bayangkan oleh kita. Sudah membayar, suruh berdiri. Mau nggak Bapak pengajian bayar berdiri? Mau nggak? Bayar nggak banyak-banyak 10.000 aja. Setiap masuk kemudian ya ditarif 10.000 tapi nggak boleh duduk berdiri. Misalkan. Kan nggak nyaman. Kalau konser itu Masya Allah.
banyak yang nyarinya. Padahal itu perkara yang tidak mendatangkan maslahat. Tidak ada syariatnya seperti itu. Atau perkara-perkara yang lain yang tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bahasanya al-infaq fil ma'asi ihlakun. Yang namanya berinfak di dalam kemaksiatan itu adalah satu kebinasaan. Qala al-alama as-Sa'di telah berkata, al-alama as-Sa'di yang dimaksud adalah al-alama Fadilatus Syekh Abdurrahman Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala, itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT menyampaikan di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, yaqulu ahlaktu malan lubada. Kata Allah SWT, yaqulu, dia berkata, bahasanya ahlaktu malan lubada. Bahasanya aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ya, kalimat lubada maknanya ay katsiran, kata beliau. Maknanya adalah banyak. Maka di sana beliau mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada, maka di sana dikatakan samallahul infaqo fi syahawati wal ma'asi ihlaqan. Beliau mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama infak pada perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat dan kemaksiatan itu sebagai ihlaqan, sebagai ihlak, kebinasaan. Di sini di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-6 tersebut, ketika Allah mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan, dia berkata bahasanya aku telah menghabiskan hartaku. Artinya dia tuh harta yang banyak. Kenapa menggunakan ahlaktu? Kenapa menggunakan kalimat ahlaka? Ahlaka itu artinya menghabiskan, membinasakan, menghancurkan. Kenapa? Maka di sana dikatakan li'annahu la yanfa'ul munfik bima anfaqa. Karena sesungguhnya infak yang dia keluarkan tadi itu bahasanya la yanfa'ul munfik bima anfaqa. Orang yang berinfak tidak mendapatkan manfaat bima anfaqa, dengan apa yang dia telah infakkan. Walaupun dia menginfakkan banyak hartanya, tapi karena untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan-keinginan jiwanya, untuk kemaksiatan-kemaksiatan, maka harta tersebut layan tidak memberikan manfaat. Makanya disebutnya binasa. Jadi sesuatu yang dikeluarkan tapi tidak mendapatkan kemanfaatan, itu adalah kebinasaan. Itu adalah kebinasaan. Kenapa? Karena dunia itu, ikhwah, dunia itu, berulang kali saya katakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahasanya yang namanya dunia, itu halaluha hisabun. Halalnya saja dihisab oleh Allah SWT. Lalu kemudian dikatakan, wa haramuha iqabun. Dan yang namanya dunia itu, haramnya itu disiksa. Kalau orang itu dia menginfakkan harta, dia mengeluarkan harta bukan pada jalan Allah SWT, hartanya untuk perkara-perkara kemaksiatan, maka ini kerusakan, ini kebinasaan. Dia menghabiskan harta tersebut bukan di jalan Allah SWT, ini kebinasaan karena layanfa, dia tidak memberikan manfaat. Al-munfiknya, orang yang berinfaknya, dia tidak memperoleh faedah bima anfaqa, dengan apa yang dia telah infakkan tersebut. Walaupun dia berinfak, saya berinfak misalkan apa? Saya mau berinfak untuk rumah judi, wah misalkan. Seperti itu, rumah judi, dia bikin rumah itu ya dengan biaya yang sangat mahal. Anggap saja misalkan habis sampai 1 triliun. Itu tidak ada faedah. Itu kebinasaan, rugi dia. Ya. Lalu kemudian dikatakan wala yaudu ilaiki min infaqihi, maka bahasanya tidak akan kembali kepadanya dari infaknya
illa nadama wal khasarah, melainkan hanya ke apa? Tidak akan kembali kepada dia dari infaknya illa nadam wal khasarah, melainkan hanyalah penyesalan dan juga kerugian. Rugi dia. Mengeluarkan harta tapi bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infaknya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka infak yang dikeluarkan tersebut itu tidak akan kembali. Padahal di dalam hadis Muslim kita sudah sering mendengar bahasanya Rasulullah SAW mengatakan mana qasad mal sadaqatun. Yang namanya harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Seharusnya orang ketika dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak akan berkurang. Karena apa? Harta itu mendatangkan keberkahan. Harta itu akan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang nikmat, kita mungkin masih ya sering mendengar ayat yang mulia di dalam surah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala bahasanya la in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan bagi kalian. Maka kemudian berinfak di jalan Allah, dia mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari syukur nikmat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Itu dengan menjadikan sarana kebaikan-kebaikan dengan harta yang dia punya. Maka kemudian harta ini dia tidak akan berkurang, dia akan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kemudian menjadi berkah. Bertambah, bertambah dan bertambah. Tapi orang yang dia berinfak bukan karena Allah, infaknya untuk kemaksiatan, maka yang tertinggal adalah penyesalan dan juga kerugian. Rugi, 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 rugi. Ya, rugi. Pernah ke satu kejadian, ada satu pertanyaan yang menurut anak, Masya Allah, ini sebenarnya mungkin pelajaran buat kita semua. Ada salah satu ikhwan, dia pernah bertanya, ya, katanya orang berinfak itu tidak akan mengurangi harta. Ya, kita jawab, memang iya. Hukum asal orang berinfak tidak akan mengurangi harta. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia bertanya, saya usahanya belum menyebutkan bahasanya saya usaha itu rongsok. Dia jadi bandar rongsok dan alhamdulillah konon katanya usahanya maju. Tapi ternyata setelah dia mendapatkan nasihat tentang infak itu tidak akan mengurangi harta, maka dia banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena konon katanya belum bilang begitu. Dia banyak berinfak. Tapi herannya katanya, sekarang saya malah hartanya berkurang. Usahanya sekarang malah jatuh. Itu kenapa katanya? Ya. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Maka ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka dijawab diantaranya bukan salah Rasul yang menyampaikan tentang hadisnya, bukan tidak benarnya Allah yang menjanjikan tentang adanya keberkahan pada harta yang diinfakkan di jalan Allah, tapi yang salah adalah mungkin dari kitanya. Apa diantaranya? Makanya kemudian ditanya dia, ketika Anda berinfak, apa motivasi Anda? Ternyata dia berinfak bilangnya, ya kan tadi katanya yang namanya orang berinfak itu pertama hartanya nggak akan kurang, dia itu akan tambah kaya. Maka saya terus berinfak biar saya pun bisa tambah kaya. Nah ini kan berarti yang salah apanya? Yang salah niatnya ikhwan. Kalau saja dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah infak tersebut akan terus menumbuhkan hartanya. Atau kalau tidak, harta itu akan menjadi berkah. Dan kenapa dia sampai jatuh seperti itu? Karena salah niatnya. Karena sekarang ini banyak orang ketika dia berinfak diiming-imingi. Mungkin oleh ustadznya, oleh da'inya, oleh para da'i, para mubaliknya. Dia mengatakan, ayo berinfak. Anda berinfak, nanti Anda akan kaya. Anda berinfak, Anda tidak akan miskin. Nah, dari situ kemudian mereka termotivasi berinfak itu bukan karena Allah, tapi karena pengen kaya.
Bahkan saya pernah mendengar satu pengakuan yang direkam itu pernah dia mengatakan bahasanya ketika dia memiliki uang 100.000, dia mendengar ceramah, bahasanya kalau dia menginfakkan uang, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka 100.000 tersebut dia infakkan agar berharap kembali menjadi 1 juta. Karena 100 dikali 10 jadilah 1 juta. Ya kan? Berarti kan salah niatnya dia. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang dianggap bahasanya balasan orang yang berinfak itu dibalas 10 kali lipat. Yang dimaksud adalah dengan materi. Kalau begitu nggak ada orang usaha nanti. Nggak akan ada yang usaha. Kenapa? Orang tinggal gampang, saya pinjam uang sini. Buat apa? Saya mau infak. Nanti pinjam uang 100.000 dapat 1 juta, maka kita bayar hutang 100.000. Kan gitu kan? Kemudian yang 900.000-nya kita buat makan 500.000. Kemudian yang 400.000 kita infakin lagi. Biar nanti minggu depan jadi 400 kali 10, 4 juta. Kalau begitu nanti jadi usaha. Mas apa usahanya? Infak. Nah, ini kan salah yang seperti ini. Ya. Ini keliru. Tidak seperti itu, ikhwan. Ya. Jadi infak itu apabila diinfakkan di jalan kemaksiatan, maka dia tidak bernilai infak, melainkan satu kebinasaan. Kemudian nasihat yang lain adalah asyaqwa minad dunub. Perlunya kita itu harus mengeluhkan tentang dosa. Jadi kita harus banyak mengeluh kepada Allah tentang dosa kita. Ya, kita ini banyak dosa. Ini sebagaimana dikatakan ishtaka Abu Darda radhiyallahu an. Bahasanya Abu Darda pernah mengeluh. Dia pernah meratap dengan dosanya. Pada qalla alaihi ashabuhu. Maka kemudian masuklah kepadanya para sahabatnya. Maka mereka berkata. Bahasanya matashtaki ya Abu Darda. Bahasanya apa yang kau keluhkan wahai Abu Darda. Lalu kemudian dia berkata, ashtaki dunubi, aku mengeluhkan tentang dosa-dosaku. Jadi Abu Darda itu banyak, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya banyak dosa, saya banyak dosa. Padahal Abu Darda itu seorang sahabat. Bayangkan dengan kita, kalau kita dengan Abu Darda kira-kira dosanya banyak siapa? Saya yakin banyak kita. Tapi pertanyaannya, seringkah kita mengeluh kepada Allah tentang dosa kita? Ya Allah, saya ini adalah orang yang paling banyak berbuat dosa. Ya Allah, saya adalah orang yang paling banyak bergelimang dengan dosa. Ya Allah, saya adalah orang-orang yang kotor, penuh dengan dosa. Pernahkah kita kemudian mohon ampunan kepada Allah SWT? Meminta kepada Allah SWT ampunan dari dosa-dosa kita. Pernahkah kita ini kemudian meratapi dengan dosa yang kita lakukan? Banyak di antara kita tidak sanggup untuk melakukan seperti itu. Padahal kita bukan orang yang terbebas dari dosa. Kita bukan orang yang maksum. Bukan seperti para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap sadar bahasanya setiap kita merasa anak Adam, berarti kita adalah manusia yang tidak pernah terluput dari kesalahan. Sebagaimana kata Rasul di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahasanya beliau mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah salah. Karena kita ini adalah anak Adam. Kita adalah anak cucu keturunan Nabi Adam AS. Berarti otomatis kita adalah manusia yang jelas tidak akan pernah terluput dari dosa. Maka banyaklah mengadukan kepada Allah tentang dosa kita. Kita bukan orang yang paling bersih. Kita bukan orang yang paling suci. Tapi kita adalah manusia yang masih banyak dosanya. Lalu kemudian Abu Darda pun mengatakan bahasanya ashtaki dunubi, aku mengeluhkan dosa-dosaku. Qalu, mereka pun mengatakan, fama tashtahi, apa yang kau inginkan, apa yang kau sukai. Qal, maka dia mengatakan, ashtahil jannah, aku menginginkan surga. Jadi dengan dia banyak mengeluhkan tentang dosa kepada Allah, dia kemudian banyak mengadukan, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya karena dia menginginkan agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menginginkan bahasanya dirinya ini terbebas dari dosa, kemudian Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Tidak kemudian terjatuh terus di dalam dosa, kemudian tidak pernah mau bangkit lagi. Enggak. Kalau kita ini sudah banyak dosa, tapi kita nggak pernah mau meminta dan mengeluhkan tentang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah mengadu tentang dosa kita. Yang kita ngadukan adalah apa? Kita mengadu kepada Allah tentang kemiskinan. Kita mengadu kepada Allah tentang masalah-masalah kita, tapi kita jarang mengadukan tentang dosa. Pernah nggak ketika kita ini berbuat dosa, kemudian kita ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita? Ya Allah, saya kemarin berbuat dosa, ya Allah. Mengeluh, saya kira jarang. Jarang kan? Jarang. Coba kalau kita meminta kepada Allah di dalam doa, yang kita minta apa? Yang kita sampaikan kepada Allah itu bukan masalah dosa. Kebanyakan kita mengeluhkan masalah kita. Datang pada Allah, ya Allah, saya ini hari ini lagi susah. Anak belum bayar SPP. Ini kan, dapur belum mengepul. Ya Allah, tolong berikan saya ya penghasilan, berikan saya pekerjaan. Itu yang sering kita keluhkan. Setiap hari yang kita cari adalah nama Ar-Razzaq. Setiap hari yang kita cari adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Yang kita minta adalah Allah Al-Wahhab. Jarang kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ghafur. Ya. Jarang secara khusus kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Nah, yang seperti inilah ikhwah yang menjadikan kenapa kita adalah orang-orang yang sangat sulit sekali menjadi orang-orang yang terbebas dari dosa karena kita jarang mengadukan tentang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di antara nasihat yang lain, di antaranya disebutkan yaitu tarkud dzunub aisar min talabi taubah. Meninggalkan perbuatan dosa itu aisar, itu lebih ringan, lebih mudah min talabi taubah daripada mencari taubat. Satu yang perlu kita ketahui, kita itu Pak, meninggalkan dosa itu lebih ringan sebenarnya, lebih mudah daripada kita ini bertobat. Kalau nggak percaya silakan. Kalau kita ini bertobat Pak, pertanyaannya apakah yakin tobat kita diterima atau enggak? Tobat itu diketahui apakah tobatnya benar atau tidak itu sampai kita mati. Sebelum kita mati kita tidak tahu apakah tobat kita ini sudah benar atau tidak. Karena bisa jadi ada kemungkinan suatu saat kita akan mengulangi dosa kita kembali. Memang Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya benar. Allah mengampuni iya, tidak salah. Tapi yang menjadi masalah adalah menjaga tobat kita sampai kita mati itu lebih berat ikhwah. Makanya daripada kita ini kemudian terjatuh dalam dosa dan mengharuskan kita bertobat, lebih baik kita meninggalkan dosa. Misalkan ada satu dosa, kita adalah orang yang suka tergoda dengan minuman keras, maka meninggalkan itu lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan kalau kemudian kita sudah terjatuh, lalu kemudian kita minta ampunan kepada Allah agar diampuni dari dosa minuman ini. Karena bisa jadi kita bertobat hari ini karena kita sudah kecanduan, 2, 3, 4 bulan kemudian kita mabok lagi. Bertobat lagi, mabuk lagi, bertobat lagi. Itu mencari tobat itu lebih berat. Mencari tobat lebih berat. Itulah sebabnya kenapa Al-Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, Ya ibna Adam, tarkul khati'ah aisar min talabi taubah. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, meninggalkan kesalahan itu lebih ringan. Lebih mudah dibandingkan dengan mencari taubat. Berat. Kita meminta taubat pada Allah itu berat. Tapi meninggalkan kesalahan itu lebih mudah. Makanya daripada kita terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam kesalahan, mending ditinggalkan. Karena kalau sudah terjatuh, mentobatinya berat. Bahkan banyak orang kalau sudah berbuat dosa, sulit untuk tobat. Coba kalau saya misalkan kita koreksi diri kita sendirilah. Kalau kita ini pernah nggak setiap hari dari pagi sampai sore sekarang, sampai malam. Pernah nggak kita menghitung dosa kita?
Pernah? Sejak bangun tidur kita berapa kali berbuat dosa? Ada yang mencatat? Dicatat. Bangun tidur, nonton bola. Nah, itu kan. Harusnya salat malah nonton bola. Setelah itu kemudian dilanjutkan. Ternyata selain itu pun kita langsung main HP. Kemudian bangun, kita langsung bikin status. Masya Allah, syahdunya malam ini. Padahal sholat malam pun enggak. Dia cuma bangun, kemudian bikin status. Masya Allah, malam yang hening. Di saat orang terjatuh dalam mimpi, ternyata aku sudah terbangun. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berpikirannya, oh dia sholat malam. Padahal dia nonton bola. Cuman bikin status. Ria. Kalau dia sholat malam pun jadi ria. Dosa bukan? Dosa. Barang nggak kita mikir seperti itu? Atau yang lainnya. Perbuatan yang lain. Ya. Yang itu adalah perkara-perkara dosa. Dan dari awal sampai kita sekarang ini misalkan. Berapa dosa yang sudah kita taubati? Ternyata jarang. Itu menunjukkan menjadi orang yang mudah bertobat itu berat. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita ini menjadi orang yang paling berat untuk bertobat karena dosa itu saking banyaknya sulit ditobati oleh kita. Oleh sebab itu pantas kalau kemudian Al-Hasanul Basri belum mengatakan tarkul khoti'ah aisan min talabi taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih ringan, lebih mudah daripada mencari taubat. Mencari taubat itu lebih berat. Karena sungguhnya orang yang dia meninggalkan kemaksiatan itu berat di awal. Tapi kalau sudah ditinggalkan, maka ringan kesananya. Tapi kalau orang bertobat, dia akan terus merasa, apakah tobat saya sudah diterima oleh Allah ataukah tidak? Ya, coba kita bermaksiat, kemudian tobat. Yakin nggak tobat kita diterima? Itu yang jadi masalah itu. Makanya lebih baik meninggalkan kemaksiatan daripada berusaha untuk terus-terusan bertobat. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah tentang mautud dunub, tentang matinya dosa. Ini juga pada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Rabi As-Sahi. Beliau mengatakan inna min sa'adatil mar'i idza mata. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang apabila dia sudah mati. Kebahagiaan seseorang apabila dia telah mati adalah matat sema'aku dunubuhu, yaitu mati pula bersamanya dosa-dosanya. Kebahagiaan kita sebagai seorang manusia, seorang hamba apabila kita mati nanti. Allah takdirkan bahasanya malaikat maut datang menjemput kita. Ajal kita pun sudah sangat dekat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pulang untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kebahagiaan kita adalah kita mati, dosa-dosa kita pun ikut mati, tidak mengalir terus. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, mereka melakukan perbuatan dosa, ternyata dosanya ini diikuti oleh orang lain, dijadikan panutan. Panutan di dalam keburukan, akhirnya orang lain mengikuti jejak dia. Dianya sudah mati, tapi dosanya terus mengalir karena banyak orang-orang lain yang mengikuti jejak dia. Ini yang berat, ikhwah. Oleh sebab itu maka sesungguhnya orang yang mendapatkan kebahagiaan setelah matinya adalah orang yang ketika dia mati maka dikatakan matat ma'aku dunubuhu, dosa-dosanya pun ikut mati bersama dengan dia. Dosanya mati, dianya mati, berakhirlah keburukannya. Yang paling berat kalau dosanya berkelanjutan. Entah diikuti oleh anaknya, oleh istrinya, oleh temannya. Nah ini yang berat. Makanya ini satu kebahagiaan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.